Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hidroponik. Oke, itu ada siapa itu? Ada Mas Amin. Halo Mas Amin. Ya, halo. Halo. Ini sekarang jam berapa, Mas? Ini sekarang jam 12 masih Baru habis azan zuhur ya, jam 12. baru dulu. Ini lagi ngapain, Mas? Ini lagi ngecekin tanaman. Nah, hari ini kita mau ngapain? Bahas tentang apa? Ini, Mas. Mumpung ini siang-siang ya. Empus. Kan siang-siang itu Banyak yang tanya, Heeh. kalau misalnya siang atap langit kayak gini, layu atau enggak? Ya, jadi memang ada beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyain sama para penggiat hidroponik, karena di kebun mereka itu beberapa mengalami yang namanya layu ketika panas sedang terik-teriknya. Nah, di sini ini di Ceper, Klaten, itu kalau tadi saya terakhir lihat dari HP itu suhunya 33 derajat. Bayangin kan, panas banget. Ini tengah siang bolong, terus habis itu layu nggak sih di kebun kami ini? Nah, kita langsung lihat aja di sini. Kita bisa lihat nih, apakah ada tanda-tanda layu di sini? Enggak ya. Jadi coba bisa dilihat di shot semuanya. Nah, jadi kalian lihat di sini bahwa di kebun kami, walaupun di sini adalah dataran rendah, kemudian suhunya tadi sampai 33 derajat Celcius, tapi kenapa kok tanamannya nggak layu? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman itu layu. Ketika tanaman layu itu berarti menandakan tanaman tersebut stres. Dan apa yang menyebabkan tanaman itu stres? Satu, memang faktor cuaca itu juga mempengaruhi. Tapi suhu yang tinggi tadi sebenarnya bisa kita kompensasi dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang paling penting, kita lihat ini. Yang paling penting harus dipenuhi itu adalah suplai atau aliran air setiap menitnya. Jadi memang kita harus mencukupi kebutuhan asupan suplai air itu minimal setiap guli atau setiap jalur itu minimal dalam 1 menit itu mengalirkan 2 liter air. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa dalam setiap jalur alirannya itu minimal kalau bisa 2 liter per menit. Untuk NFT ya? Untuk sistem NFT ya. Untuk sistem NFT itu mengalirkan 2 liter per menit per jalur. Jadi kalau misalnya di tempat kalian ada yang mengalami kelayuan ketika siang hari, coba diukur dulu dalam jalur itu berapa debit airnya, karena itu merupakan faktor yang cukup krusial. Kenapa kok siang hari tanaman bisa mengalami kelayuan? Kita tahu bahwa panas matahari itu kan, kalau misalnya kita jemur pakaian basah, kalau panas lagi terik-teriknya itu sebentar aja udah kering. Nah, tanaman juga sama. Tanaman ini kan di dalamnya kan mengandung air ya. Ketika dia ada panas tinggi, maka dia akan menyerap air juga lebih banyak karena kan ada penguapan ya. Jadi akarnya menyerap air lebih banyak. Nah, kemudian kalau suplai nutrisinya atau suplai airnya tadi nggak cukup, nah tentu itu akan menyebabkan tanaman tadi mengalami stres. Nah, jadi satu tadi faktor utama adalah Debit air. Debit air itu harus sangat dipenuhi. Kemudian yang kedua itu juga kapasitas tandon, itu juga salah satu faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika debit air cukup tapi kapasitas tandonnya kurang, itu akan sangat mempengaruhi dari fluktuasi suhu dari tanaman dari medianya atau dari airnya. Kan di hidroponik kita pakai media air ya. Berarti tanaman itu akan merasa nyaman ketika airnya tadi berada dalam kondisi yang optimum untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ketika debitnya kurang, tentu satu, suhu di dalam gulinya ini pasti juga akan cukup tinggi ya. Air di dalam gulinya tadi suhunya cukup tinggi. Kemudian tanaman juga stres. Nah, kemudian kalau misalnya tandonnya kurang besar, walaupun kapasitas pompanya atau aliran airnya tadi sudah cukup, tapi kapasitas tandonnya kurang, nah itu akan mempengaruhi suhu yang ada di dalam tandon nutrisi kita. Ketika tandon nutrisi tadi suhunya tinggi ya, ketika tandon nutrisi suhunya tinggi,
maka Air yang dialirkan. air yang ada di akar-akar tanaman tadi yang akan diserap itu juga suhunya kan tinggi, dan itu menyebabkan tanaman menjadi stres. Nah, salah satu antisipasinya yaitu kita menggunakan tandon yang kapasitasnya cukup besar. Ya, kalau kapasitas tadi debitnya tadi 2 liter per menit, tapi kalau kapasitas tandon itu kalau bisa setiap satu lubang tanam itu minimal banget 1 liter air. Ya, jadi kalau misalnya kita punya 4.000 lubang tanam, berarti minimal banget kita punya tandon 4.000 liter. Nah, kemudian bukan cuman kapasitasnya, tapi penempatan dari tandon itu juga sangat mempengaruhi. Karena kalau misalnya tandonnya kita taruh kena panas matahari, ya, panas matahari tadi bisa masuk dalam tandon. Satu, nutrisinya juga ketika dia kena matahari bisa ditumbuhi lumut, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua dari sisi fluktuasi suhu, ketika tandon tadi kena panas matahari, maka walaupun kapasitas airnya cukup, tapi kalau panasnya terlalu terik tentu akan meningkat, walaupun nggak signifikan. Ketika kita menggunakan tandon yang kapasitasnya kecil, pasti lebih akan stabil yang tandonnya kapasitasnya besar. Nah, tapi ada tips lain ketika kita ingin membuat tandon. Kalau bisa tandon itu dipendam di dalam tanah. Kenapa? Karena ketika kita pendam di dalam tanah, panas tadi akan dihantarkan ke tanah sekitarnya, ya, sehingga dia akan dapat meredam panasnya. Kan tanah kan kalau misalnya kita pegang mungkin permukaannya panas ya, kalau misalnya kita pegang, tapi bagian dalamnya itu dia dingin, ya, karena di tanah kan juga ada air juga kan. Nah, panasnya tadi akan dihantarkan, jadi airnya tadi akan lebih stabil ketika tandonnya kita taruh di dalam tanah. Nah, itu jadi 2 hal yang paling penting itu adalah suplai air dalam setiap jalur, kemudian kapasitas tandon, lokasi tandon, kemudian debit air. Ya, debit air, terus nutrisi juga itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika kita menggunakan tandon yang kapasitasnya kurang, ya, kemudian panas terik kayak gini, ya, panas terik kayak gini kan terjadi penguapan. Nah, sehingga nutrisi yang ada di dalam tandon tadi kan akan semakin pekat karena airnya menguap, sedangkan nutrisinya nggak hilang kemana-mana. Nutrisinya akan terakumulasi di sayuran, tapi dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, tanaman itu ketika konsentrasi pupuknya terlalu tinggi itu bukannya sehat, bukan. Jadi tanaman itu konsentrasi atau kandungan nutrisinya tadi rendah, itu juga nggak optimum. Tapi kalau konsentrasi atau kandungan nutrisi tadi terlalu tinggi, itu juga nggak akan optimum. Nah, itu menyebabkan tanaman menjadi stres juga, salah satu faktornya. Nah, kemudian pH air itu juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nutrisi, kemudian air itu akan diserap oleh akar tanaman, dan akar tanaman tadi bisa bekerja secara optimum atau secara baik ketika pH-nya memang cocok untuk tanaman tersebut. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan. Gimana sih kalau misalkan di kebun kalian ada yang mengalami kelayuan pada siang hari? Nah, itu berarti ada yang salah, ada sesuatu yang kurang baik, ya. Jadi bisa dilakukan optimasi. Jadi perlu dikoreksi, apa sih yang kurang di kebun saya kok kalau siang hari tanaman layu? Kenapa? Kalau tanaman pada siang hari layu, itu tentu akan sangat mengganggu dalam hal pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya nggak akan optimum. Kalau misalnya tanaman di sini misalnya selada bohemia panen 40-45 hari. Nah, tapi kalau misalnya di kebun kalian tanam selada bohemia tapi pada siang hari mengalami kelayuan, itu biasanya kalian panennya pasti akan molor. Atau selain panennya molor juga pasti tanamannya nggak akan tumbuh secara optimal. Jadi kalau misalkan di sini satu meja bisa 40-60 kilo, 240 lubang. Tapi kalau di tempat kalian tanamannya tadi mengalami kelayuan waktu siang hari, itu pasti nggak akan optimum. Jadi baik dari masa tanamannya ataupun waktu panennya nanti juga akan berpengaruh. Jadi energi dia itu habis untuk membangunkan dari masa layu itu ya? Iya, jadi kan dia layu, kemudian berusaha seger lagi, berusaha sehat lagi, kemudian besoknya kena panas lagi, layu lagi, kayak gitu terus. Nah, itu kan akan mengganggu pertumbuhannya. Jadi kayak sama aja orang itu sakit, kemudian makan banyak, agak sembuh, malah sakit lagi, dan kayak gitu terus-terusan. Nah, itu akan mengganggu proses pertumbuhannya. Terus kalau itu, Mas,
biasanya kan di tanaman gini Hah? kalau siang Ya. mungkin ini lebih sering yang mudah layu yang besar, yang kecil masih bertahan. Itu kenapa? Nah iya, kenapa kalau misalnya tanaman yang udah besar itu justru malah lebih rawan ketika pasokan airnya tadi atau debit air yang ada di dalam setiap tandon itu kurang, karena kebutuhan dari tanaman dewasa dan kebutuhan tanaman remaja ataupun tanaman semai itu kebutuhan aliran airnya juga berbeda-beda. Artinya semakin banyak daunnya berarti kan penguapannya semakin banyak. Dia membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, membutuhkan air yang lebih banyak, karena penguapannya juga lebih banyak, karena daunnya lebih banyak. Kalau misalkan yang masih di meja remaja kan daunnya masih kecil-kecil, masih sedikit. Nah, aliran airnya juga sebenarnya butuhnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tanaman dewasa. Maka biasanya yang paling kelihatan bedanya itu di tanaman dewasanya. Ya makanya itu ya. Kayak misalkan kaktus, kenapa dia kan dia hidup di tempat panas, gurun. Daunnya seperti duri kan untuk memperkecil penguapan. Ya. Kemudian kalau misalkan tanaman-tanaman yang di air, daunnya kan besar, itu kan untuk memperbesar penguapan. Begitu juga dengan selada kan daunnya besar Mas ya. Nah ketika siang dia kalau suplai airnya nggak memenuhi, layu. Padahal kalau misalnya yang kecil nggak, alasannya seperti itu ya. Terus kalau misalkan itu juga Mas ya, kalau misalkan habis layu, kalau misalkan udah terlalu panas, kalau daun yang besar, nanti nggak bisa balik ya? Iya, kalau misalnya kita terlambat sedikit, mungkin kalau misalnya masih 10 menit, misalnya tiba-tiba mati lampu ya, sistem NFT ini kan harus dialiri terus. Jadi kalau misalnya pompanya tiba-tiba mati atau mati lampu, misal 10 menit gitu, mungkin dia baru agak lemas, nah kemudian dialiri air lagi, dia bisa pulih. Tapi kalau misalnya udah sampai layu kayak kebakar, nah itu udah nggak bisa. Itu udah pasti nanti dia gosong. Dibiarin itu juga pasti tanamannya udah nggak bagus, nggak bisa panen. Itu tapi kalau tengah hari ya, siang hari ya. Kalau malam masih agak aman. Mungkin kalau misalkan mati lampu malam hari itu masih aman, sampai pagi mungkin masih aman. Begitu kalian cek pagi hari, habis itu dinyalain lagi pompanya, terus dinyalain lagi listriknya, hidup lagi, mungkin dia masih aman. Karena kalau malam hari kan fotosintesis juga berhenti ya. Kemudian dia butuh nutrisi juga nggak terlalu banyak kalau di malam hari. Nah jadinya tanaman pasti akan lebih tahan dalam jangka waktu yang lebih panjang ketika aliran airnya tadi berhenti. Seperti itu. Iya, kadang-kadang itu teman-teman banyak nanya kenapa tanaman saya kok siang kok layu ya. Berarti penyebabnya pertama kapasitas debit air, kedua kapasitas tandon, ketiga suhu dalam tandon dan juga suhu dalam lajur. Terus yang keempat lokasi tandon juga ya. Lokasi tandon. Terus yang kelima pH-nya dan ppm-nya. Oke. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bertani pasti kita coba berusaha optimalisasi terus. Kalau misalkan ada sesuatu yang salah itu coba introspeksi, apa sih yang salah, apa sih yang kira-kira menyebabkan hal tersebut. Jadi lambat laun kita akan semakin mendapatkan produk yang kualitasnya lebih bagus. Jadi evaluasi terus, dalam setiap usaha pasti kita selalu melakukan evaluasi, tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Yang penting jangan jatuh pada lubang yang sama ya, selalu diperbaiki. Jadi selalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Oke. Itu terkait dengan kenapa tanaman bobok siang. Kalau misalnya mau lihat buktinya ya lihat aja sendiri. Ini masih tengah hari, habis zuhur, tanaman nggak ada tanda-tanda layu, masih segar banget. Masih segar dan juga dia masih kaku nih. Masih kaku. Nggak ada layu-layu sama sekali. Ini bisa dilihat sendiri. Dibandingin sama di tempat kalian coba. Nah, Oke, terima kasih Mas terkait dengan penjelasannya kenapa tanaman selada atau hidroponik kalau siang itu layu. Ya. Oke. Salam petani muda. Sukses terus. Yang muda juga bisa bertani. Oke. Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.